Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan memotong untuk pola bagian belakangnya. Jadi di sini sama teman-teman persiapkan karton secukupnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman ambil pola bagian depannya. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman taruh kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk memastikan di sini bisa kita ukur bagian asnya. As dari bagian pinggir karton kurang lebih 23,5. Kemudian bagian bawah kita taruh juga 23,5. Oke. Sekarang kita mulai untuk menggambar pola bagian belakangnya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah meniru garis bagian bawah. Ini adalah bawah celana. Kita garis ulang. Kemudian pada garis tengah ke bawah. Jadi teman-teman garis itu di bagian kampuhnya ya, atau di bagian pur jahitannya. Nah, jadi kan tadi kita tambahin 1 cm untuk kampuhnya. Teman-teman garis itu di bagian kampuhnya. Sini bagian sebelahnya juga sama. Kita ikutin pinggir pada pola bagian depannya. Kemudian kita ikutin garis paha. Di sini kita sejajarkan seperti ini. Untuk bagian belakang, ini adalah bagian belakang ya kalau kita bilang. Bagian pisak belakang teman-teman turunin kurang lebih setengah senti. Jadi seperti ini. Dari garis paha pola depan kita turunin kurang lebih setengah senti. Kemudian kita jiplak bagian asnya untuk bagian atasnya ini. Lalu kita jiplak juga garis bagian paling atas. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk menitik bagian pahanya. Nah, paha tadi kan kita ukurnya setengah. Jadi total paha itu kan sebenarnya 60 ya. Kemudian kita kurangin 4. Nah, kalau 60 kan kita kurangin 8. Jadi 30 kita kurangin 4. Kemudian karena saya bagi 2, jadi 4 ini kan saya kali 2. Jadi 8. Di sini 4 kali 2. Karena saya ngikurnya itu setengah, jadi saya kali 2. Hasilnya itu kurang lebih 8. Kemudian kita titik 5 ke bagian belakang, atau dari hadapan kamera ini di paling atas. 5 ini kita tulisnya itu ke belakang. Dan bagian 3 ke bagian samping. Jadi garis ini adalah samping pada celana chinonya. Jadi di sini 5 ke belakang dan 3 ke samping. Sampai sini semoga bisa dipahami. Sekarang 5 kita titik kurang lebih dari garis pola depan ya. 5 kita titik. Kemudian 3 kita titik juga dari garis sampingnya di sini. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk bagian pisak kita buat 3 cm. Nah, seperti ini. 3 cm dari bagian garis as, kemudian kita naikin 3 cm. Nah, sekarang teman-teman tinggal mempertemukan bagian ini ya. Dari bagian tengah ke bagian garis paha. Jadi yang 3 cm tadi. Di sini teman-teman bisa kurang lebih teman-teman langsam ya.
Jadi jangan kita buat lurus karena nanti hasil celana yang kita buat itu agak kaku. Nah, kemudian untuk bagian atas kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti pola saya, kira-kira aja ya, dari bagian atas ini kurang lebih 8 cm lah. Dari garis pinggul ini kita buatnya 8 cm. Nah, ini hanya garis bantu sebenarnya sebelum kita menentukan pinggang bagian belakangnya. Nah, bagian ini tanda tambah yang saya tunjuk ini kita pertemukan di tanda tambah yang bagian pisak belakangnya. Jadi teman-teman pertemukan. Jadi untuk pola belakang itu memang naik ya teman-teman, kurang lebih 3 cm. Nah, sekarang kita menentukan untuk bagian paha, pinggang. Jadi pinggang tadi untuk pola bagian depan kan kita nulisnya 19. Untuk pola bagian belakang 80 kita bagi 2. Jadi hasilnya itu 40 ya. 80 kita bagi 2. Di sini 40. Ini adalah untuk bagian belakang. Ini pinggang bagian belakangnya kita titiknya 40. Nah, untuk menitik teman-teman garis 19. Nah, 19 ini kan pola bagian depannya. Semoga bisa terlihat. Kita titik di garis tambah yang kita majuin 3 cm. Kita taruh 19. Kemudian kita jelujur sampai ketemu angka 40. Di sini 19 sudah kita taruh. Kita titik 40. Kita titik 40. Kemudian kita tambahin 2 cm. Jadi bisa teman-teman tambahin 1,5 cm, bisa 2 cm. Jadi kalau di video ini saya mundurin 8 itu kurang lebih pas ya. Jadi 40 di sini. Kemudian kita tambah 2 cm untuk bagian kupnat bagian belakang. Nah, jadi pola ini juga bisa teman-teman aplikasikan ke kain jean. Tapi untuk bahan jean yang selvet itu nanti saya akan buatkan videonya terpisah. Nah, sekarang kita mulai untuk menentukan bagian pinggul. Nah, titik pinggul bagian belakang adalah titik pinggul bagian depan. Jadi pinggul bagian depan ini teman-teman jiplak. Kita titik ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi kalau bisa dibilang, jadi pinggul itu, nah bagian depannya itu kurang lebih 22 cm. Sekarang bagian yang udah kita pastikan ya 19 cm untuk pola bagian depan. Ini adalah pinggang bagian belakang. Kita pertemukan di garis pinggul ini yang kita jiplak dari pola bagian depannya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bentuk bengkong, bentuk lekuan kurang lebih teman-teman kira-kira aja sendiri. Nah, seperti ini. Di sini sama untuk membuat lekuan teman-teman saya saranin menggunakan kapur ya. Jadi kalau membuat spidol itu kadang agak kaku. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita mulai untuk mengukur bagian pisaknya. Jadi untuk mengukur bagian pisak, teman-teman taruh aja 8 cm. Jadi yang sesuai kita kurangin di sini ya. Tadi kan kita kurangin 8. Nah, kita ngukurnya itu dari 8 cm. Kita taruh di bagian garis paling atas. Kemudian kita jelujur mengikuti gambar pada lekuan pisak belakang. Di sini tertera angka kurang lebih 39. Nah, ini pisak bagian belakang itu 39. Kita mengukurnya dari angka 8 cm. Kemudian 39 kita kurangin 1 cm untuk mengukur pisak bagian depannya. 39 kita mengukurnya dari 38. Kita taruh. Kita mencari pisak kurang lebih di angka 60. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi hasilnya tuh pas. Jadi saran saya untuk teman-teman mengikuti aja rumus yang saya biasa lakukan. Jadi mungkin sedikit agak ribet, tapi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa mencobanya di rumah. Jadi hasilnya tuh kurang lebih pas.
Nah, sekarang mungkin ada juga yang bertanya, oh di sini sebentar. Kita pertemukan dulu bagian pisak belakang dan bagian tengahnya. Di sini teman-teman bisa mempergunakan garisan lekuan seperti ini. Jadi kita pertemukan antara bagian pisak belakang dan bagian tengah celana. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini kita beri pengingat untuk bagian pinggang bagian belakangnya. Jadi 80. Sekarang jadi selanjutnya tadi kan bagian pinggul 22. Nah, untuk mengukur bagian pinggul 22 ini yang bagian depan, teman-teman ukur dari bagian titik yang sudah kita tandain. Nah, di sini 22 kita taruh. Kemudian kita tarik lurusnya meteran. Nah, di sini kurang lebih 49. Jadi untuk pinggul size 30, kalau bisa dibilang itu 22 bagian depan, kemudian 49 untuk bagian belakangnya. Jadi total pinggul itu 49 kita kali 2, kurang lebih pinggul itu 98 cm. Semoga bisa dipahami, dan mungkin jika teman-teman masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, di sini kita beri keterangan ya. Di sini size 30. Size 30. Kemudian di sini kita juga buat size 30. Jadi ini adalah celana chino slim fit. Nah, untuk menentukan bagian kantong, sekarang teman-teman bisa turunin kurang lebih 7 cm atau 7,5 cm. Jadi saya buatnya ini 7,5 ya. Saya buatnya juga 7,5. Kemudian teman-teman pertemukan bagian garis yang sudah kita turunin. Nah, di sini kita kira-kira kita buat kantong itu 13,5. Nah, untuk mengira-ngiranya, intinya bagian belakang itu lebih lebar dari bagian sampingnya. Jadi kita titik kurang lebih 13,5. Kemudian kita titik juga bagian asnya 6,75. Di sini kita titik asnya seperti ini. Nah, titik ini, nah mungkin di sini saya akan ukur ya. Jadi kalau teman-teman bisa kira-kira sendiri itu kurang lebih dari bagian samping. Saya buatnya itu 5 cm. Kemudian 13,5, dan sisanya ini kurang lebih 6 cm. Jadi selisih 1 cm, bagian belakang lebih lebar daripada bagian sampingnya. Di sini kita akan gambar kurang lebih kantongnya seperti ini. Untuk celana chino sendiri biasanya itu kantong belakang itu menggunakan kantong bibir 1 atau bibir 2. Jadi teman-teman yang belum tahu untuk cara membuat kantongnya bisa dicek di video saya di sebelumnya. Nah, titik yang asnya ini, as pada kantongnya ini kita tembusin sampai ke bagian atas. Kemudian kita buat kurang lebih 1 cm 1 cm ya. Karena kita penambahannya tadi 2 cm. Nah, seperti ini. Ini adalah titik kupnat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Dan untuk bagian pinggul mungkin saya akan beri keterangan ya. Bagian pinggul itu tadi untuk badan depan 22. Kemudian bagian belakang tadi 49. Jadi kurang lebih pinggul pada celana chino size 30 itu kurang lebih 98 ya, 98. Nah, jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Di sini kita tinggal memotong sesuai pola yang sudah kita gambar. Nah, untuk cara menjahitnya teman-teman bisa juga cek di video saya ya. Di situ saya sudah buatkan playlist untuk pola celana chino baik pendek maupun panjang.
Nah, untuk panjang sendiri, panjang celana itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Tapi untuk patokan toko itu, untuk standar itu bisa teman-teman buat 98 cm. Nah, di sini kita tinggal mengikuti. Kita beri kampoh. Kemudian untuk memudahkan kita ketika menjahit, bagian kupnat ini teman-teman bentuk segitiga. Nah, kemudian karena ini celana dagangan atau celana distro, teman-teman, penambahan untuk bagian pisahnya kita buat sejajar aja, jadi kurang lebih 1 cm. Kemudian kita potong kurang lebih ini adalah pola bagian belakang. Pola bagian belakang, dan ini adalah pola bagian depannya. Seperti ini. Mungkin teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.